Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mantan cinta sejatimu, ia akan kembali. Tapi jika mantan adalah obsesimu, maka dia akan pergi selamanya. Ya. Jadi apa tuh beda antara cinta sejati dan obsesi? Cinta sejati itu adalah cinta yang dimurnikan. Cinta yang tidak memandang harta, kedudukan, penampilan fisik, dan seterusnya. Tetapi cinta karena hati yang merasakan getaran yang sama, berada pada frekuensi yang sama. Sehingga kalau kita melihat cinta sejati ya, banyak orang-orang tua yang sudah menikah selama 50 tahun, bahkan lebih, dan mereka tetap saja bersama, tidak terpisahkan. Kulit yang menjadi keriput, rambut yang sudah memutih semua, itu tidak membuat perasaan cinta mereka luntur, tetapi justru rasa cinta itu menguat dari waktu ke waktu. Cinta sejati itu adalah cinta yang paling tulus, yang akan selalu menemani, tidak hanya ketika pasangannya masih muda, masih tampan, ataupun masih cantik, masih sehat, masih produktif, banyak duitnya, tetapi juga akan selalu setia menemani ketika pasangannya sudah menua, sakit-sakitan, sudah pensiun, tidak punya pendapatan, dan seterusnya. Itu namanya cinta sejati. Nah, kalau cinta yang terobsesi, itu patokannya adalah fisik. Sekarang masih cantik, kita kejar-kejar. Ya, kita tidak rela kalau dia sampai disentuh oleh orang lain karena dia masih cantik. Tapi kalau berhasil menikah dalam perjalanannya, misal seorang wanita, seorang istri mengalami kehamilan, badannya membesar. Selesai bersalin, lebih sering berat badan idealnya tidak pernah kembali lagi. Maka kalau cinta sejati, apapun keadaannya, dia akan terus bersama. Tetapi kalau cinta yang terobsesi, begitu melihat perubahan dari menarik jadi tidak menarik, maka dia akan berpaling. Ya. Nah, karena itu, kalau mantan itu adalah cinta sejati kita, kita akan mencintainya karena Allah. Apa yang membuat kita jatuh cinta kepada dia? Karena dia adalah seseorang yang bisa menjadi teladan. Kalau dia seorang wanita, dia akan mencintai seorang laki-laki karena laki-laki itu layak dan bisa menjadi imam baginya. Karena laki-laki itu adalah orang yang taat agamanya. Jadi seperti yang dijelaskan di dalam sebuah hadis, tunkahul mar'atu li arba' li maliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fasfar bizatiddin taribat yadak. Seorang wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Hendaklah pilih
yang taat agamanya, agar hidupmu selalu diberkahi. Hadis ini juga berlaku untuk wanita ketika dia memilih seorang laki-laki. Hendaklah pilih yang taat agamanya, agar hidup diberkahi. Jadi cinta sejati itu, kita mencintainya karena Allah. Kita mencintai dia karena dia adalah orang yang taat dan orang yang mencintai Allah, orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Maka kita mencintainya, itu namanya cinta sejati. Tetapi ketika kita terjebak kepada penampilan fisik, cantik ataupun ganteng, padahal yang namanya cantik ataupun ganteng, menikah 2-3 tahun itu sudah menjadi sesuatu yang biasa saja. Bahkan cantik ataupun ganteng itu sudah terasa membosankan karena setiap hari kita lihat. Ya. Kalau cinta yang terobsesi itu, orang akan terjebak kepada harta, kepada pesonanya, kepada suaranya, kepada senyumnya, dan segala sesuatu yang serba fisik. Dan semuanya bisa hilang, semuanya bisa memudar. Ya, sehingga cinta yang terobsesi itu adalah cinta yang durasi waktunya singkat. Sementara cinta yang sejati adalah cinta yang akan membawa seseorang bersama-sama dunia akhirat. Ya. Nah, maka ketika mantan itu adalah cinta sejati kita, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan kembali kepada kita. Kenapa mantan akan kembali? Karena kalau orang mencintai dengan cinta sejati, dia tidak akan pernah merasa lelah untuk berdoa. Dia tidak akan pernah jenuh untuk berdoa. Dia tidak akan pernah mengeluh dalam berdoa. Dia tidak pernah merasa capek untuk terus menunggu datangnya pertolongan Allah. Dan doa itu adalah sesuatu yang paling penting di sisi Allah. Laisa sayun akroma 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Karena itu, karena pentingnya doa itu, sedemikian pentingnya, maka doa bisa mengubah takdir hidup manusia. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Ya, sehingga ketika orang mau terus berdoa, tadi doa adalah hal yang terpenting di sisi Allah. Allah kabulkan doa itu. Kalaupun takdir hidup kita tidak berjodoh dengan mantan, takdir akan berubah dengan izin Allah. Dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Ya. Nah, dan ketika orang mencintai dengan obsesi, maka pertanyaannya, kalau saya berdoa begini, berapa lama ini mantan akan kembali? Kalau saya mengamalkan amalan ini, berapa lama mantan akan kembali? Nah, itu namanya cinta yang terobsesi. Cinta yang terobsesi tidak akan pernah bisa membawa mantan kembali karena orang tidak akan sanggup untuk bersabar. Hanya cinta yang sejati yang membuat orang selalu sanggup untuk bersabar, selalu sanggup untuk menunggu hasil dari doanya, dan tidak pernah mengeluh dalam doa. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan
selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, cinta terobsesi itu akan selalu membuat orang jadi tergesa-gesa. 3 hari berdoa tidak terkabul, sudah mengeluh. 3 bulan berdoa tidak terkabul, sudah mengeluh. Tapi kalau cinta sejati, dia tidak pernah mengeluh, karena dia ridho dengan apapun yang Allah berikan untuk hidupnya. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.